Halo anak-anak kelas 1 SD Marsudirini 77. Kembali lagi bersama Bu Beatrix ya. Kali ini kalian akan belajar bersama Bu Beatrix lagi. Bu Beatrix berharap kalian dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Kalian juga harus tetap menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh kalian. Jangan lupa memakai masker ketika kalian pergi keluar rumah ya, dan rajin-rajin mencuci tangan di air mengalir supaya kalian terhindar dari berbagai macam penyakit. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian menyiapkan alat tulis kalian terlebih dahulu ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan sikap doa yang baik. Kita lipat tangan lalu tutup mata. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam tadi hingga pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran dengan anak-anak kelas 1. Kiranya segala materi dan pembelajaran yang akan disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi anak-anak semuanya. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tahukah kalian apa manfaat dari berdoa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran? Ya, benar sekali. Manfaatnya adalah supaya kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang tema 4 yaitu keluargaku, subtema 4, pembelajaran kelima. Mari kita mulai ya anak-anak. Anak-anak, di sini terdapat 4 menu belajar. Yang pertama, nanti kalian akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Di menu kedua ada materi belajar. Di menu ketiga ada LKPD yang nantinya akan kalian kerjakan. Dan juga ada menu keempat yang berisi soal evaluasi yang nantinya juga akan menjadi tugas kalian. Kita masuk ke menu belajar yang pertama ya, yaitu menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tahukah kalian mengapa Bu Beatrix mengajak kalian untuk bernyanyi dari Sabang sampai Merauke? Ya, benar sekali. Bu Beatrix ingin mengajak kalian supaya kalian selalu cinta terhadap tanah air kita Indonesia ini, supaya tanah air Indonesia kita ini tetap terjaga kesatuan dan persatuannya. Kita akan memasuki menu belajar yang kedua, yaitu materi belajar kita pada hari ini. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran anak-anak. Nah anak-anak, kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu ungkapan terima kasih. Nah sebelum itu Bu Beatrix mau bertanya dulu ke anak-anak. Apakah anak-anak pernah mendengar ungkapan terima kasih? Pastinya kalian sudah pernah dengar ya, bahkan sering mendengarkan ungkapan terima kasih. Bu Beatrix akan memberikan contoh tentang ungkapan terima kasih itu. Nah, sebelum itu,
Di sini ada sebuah cerita anak-anak. Kita baca bersama-sama ya. Melakukan kegemaran bersama keluarga sangat menyenangkan. Keluarga Siti gemar menulis. Siti ingin menulis untuk ibunya. Siti menulis ucapan terima kasih kepada ibunya. Yuk kita juga menulis. Kita menulis ucapan terima kasih untuk orang tua kita. Di sini ada contohnya anak-anak. Ungkapan terima kasih itu seperti apa? Nah, ini ada contoh yang pertama, kita baca ya. Terima kasih Ibu karena sudah membantu Ani mengerjakan tugas. Contoh yang kedua, terima kasih Ayah karena sudah membelikan tas baru. Lalu contoh yang ketiga, terima kasih Nenek karena sudah diberi oleh-oleh kue bolu. Jadi ungkapan terima kasih itu kita gunakan untuk mengucapkan terima kasih karena kita sudah dibantu atau kita sudah diberi sesuatu berupa barang atau berupa makanan. Begitu anak-anak. Materi selanjutnya yaitu ungkapan tolong. Anak-anak, ungkapan tolong ini biasanya kita gunakan ketika apa? Ayo. Ya, betul sekali. Kita gunakan ketika kita sedang membutuhkan bantuan atau membutuhkan pertolongan. Bagaimana ya kita mengungkapkannya? Nah, berikut ada contohnya anak-anak. Pertama ada contoh, Benny bisa tolong bantu saya mengangkat meja. Contoh yang kedua, Risa bisa tolong bantu Rudi memindahkan buku. Contoh yang ketiga, Sinta bisa tolong bantu Sari menghapus papan tulis. Dari ketiga contoh ini merupakan contoh ungkapan minta tolong. Kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Di sini ada membandingkan berat benda. Di sini ada sebuah gambar dan juga ada sebuah cerita. Kita baca ya. Edo dan sepupunya sedang bermain bersama. Mereka mengeluarkan mainannya. Mereka ingin tahu mainan siapa yang lebih berat. Mereka mengukur menggunakan timbangan sederhana yang terbuat dari gantungan baju seperti yang ada di gambar ini. Kalian juga bisa mempraktekannya di rumah kalian masing-masing. Di sini Bu Guru memiliki gambar, yaitu ada gambar mobil-mobilan, ada gambar robot, ada gambar boneka monyet, ada gambar mobil-mobilan lagi, ada gambar robot lagi, dan juga ada gambar bebek karet. Benda-benda ini akan membandingkan barang. Nah, seperti contoh pada gambar yang pertama itu, membandingkan antara berat mobil-mobilan dengan berat robot. Coba kita perhatikan dulu gambar yang pertama. Dari gambar tersebut, lebih berat mobil-mobilan daripada robot. Maka robot lebih ringan daripada mobil-mobilan. Selanjutnya ada boneka monyet dan mobil-mobilan. Kita coba lihat, kira-kira berat yang mana ya? Ya, betul sekali. Dari gambar tersebut, boneka monyet lebih berat daripada mobil-mobilan. Selanjutnya ada gambar robot dan juga ada gambar bebek karet. Kira-kira berat yang mana ya? Berat robot atau berat bebek karet? Ya, betul. Lebih berat robot daripada bebek karet. Dari gambar tersebut, manakah mainan yang paling berat? Ya, betul sekali. Yang paling berat adalah boneka monyet. Dari ketiga gambar ini, manakah mainan yang paling ringan? Nah, sekarang yang paling ringan. Kalau tadi yang paling berat adalah boneka monyet, sekarang mainan apakah yang paling ringan anak-anak berarti? Ya, betul sekali, yang paling ringan adalah mainan bebek karet. Bagaimana susunan mainan dari yang paling berat ke yang paling ringan? Ya, betul sekali. Yang paling berat adalah tadi yang pertama adalah boneka monyet. Lalu yang kedua ada mobil-mobilan. Yang ketiga ada robot. Dan yang paling ringan adalah tadi bebek karet. Edo dan sepupunya membandingkan mainannya dengan kelereng. Nah, ternyata berat mobil-mobilan itu sama dengan 5 kelereng anak-anak. Lalu berat bebek karet itu sebesar 3 kelereng. Lalu untuk boneka monyet itu beratnya adalah sebesar 6 kelereng. Lalu berat robot 4 kelereng anak-anak. Dari penjelasan ini kita akan mencoba mengerjakan soal anak-anak. Pertanyaan yang pertama, berapa kelereng berat mainan robot?
digabung dengan bebek karet, berat mainan robot tadi berapa kelereng anak-anak? Ya, betul, ada 4. Lalu jika digabung maka tandanya ditambah. Nah, berat bebek karet tadi ada berapa? Berapa kelereng anak-anak? Ya, ada 3 kelereng. Maka hasilnya 4 ditambah 3 adalah 7 kelereng. Soal yang kedua ya anak-anak. Berapa kelereng berat mobil-mobilan digabung dengan bebek karet? Berat mobil-mobilan tadi berapa kelereng ya anak-anak? Ya, ada 5. Digabung maka tandanya ditambah. Berapa berat bebek karet tadi anak-anak? Ya, 3. Maka 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8 kelereng. Berapa kelereng selisih antara boneka dengan mainan robot? Nah, anak-anak tadi boneka monyet tadi berapa jumlah kelerengnya? Ya, ada 6 kelereng. Selisih. Jika selisih maka tandanya adalah kurang. Maka 6 dikurangi 4 hasilnya adalah 2 kelereng. Berapa kelereng selisih berat antara bebek karet dan robot dengan mobil-mobilan? Bebek karet tadi berapa jumlahnya? Kelerengnya ada 3 kelereng. Maka 3 ditambah 4 sama dengan hasilnya 7 kelereng. Maka hasil 7 kelereng tadi dikurangi berat mobil-mobil ada 5. Maka 7 dikurangi 5 hasilnya adalah 2 kelereng. Di sini Bu Beatrix juga punya contoh soal lain, yaitu dengan cara beri tanda centang untuk benda yang lebih ringan. Nah, di sini contoh yang soal pertama adalah mobil-mobilan ditambah dengan boneka monyet. Nah, mobil-mobilan itu 5 kelereng ditambah 6 kelereng. Maka hasilnya 11. Lalu boneka monyet ditambah robot adalah 6 kelereng ditambah 4 kelereng. Maka hasilnya 10 dari 2. Hasil ini manakah yang lebih ringan anak-anak? Ya, betul. Boneka monyet ditambah robot, maka kita beri tanda centang pada boneka monyet ditambah robot. Di sini ada mobil-mobilan ditambah robot. Mobil-mobilan jumlahnya 5 kelereng ditambah robot 4 kelereng, maka 5 ditambah 4 adalah 9. Lalu bebek karet itu 3 kelereng ditambah 6 kelereng, maka hasilnya 9. Hasilnya sama, maka kita beri tanda centang keduanya. Keluarga Benny berkumpul bersama. Mereka pergi berenang bersama. Benny ingin tahu manakah yang lebih berat antara tas, perahu kertas, atau batu. Ayah Benny berkata bahwa benda yang tenggelam itu berat dan benda yang mengapung itu ringan. Benda yang melayang itu lebih berat daripada benda yang mengapung. Kalian bisa mengukur benda-benda yang ada di sekitar kalian dengan cara yang menarik. Kamu bisa menggunakan penggaris panjang, kemudian di tengahnya diberi penahan. Gunakan batu atau penghapus pensil sebagai penyeimbang seperti pada gambar ini. Untuk materi pada kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjut ke LKPD. Di sini LKPD itu lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan, yaitu tulis 5 ungkapan terima kasih seperti contoh di bawah ini. Kalian menulisnya dengan huruf tegak bersambung ya anak-anak. Lalu tulis 5 tulisan mengenai ungkapan permintaan tolong. Nah, di sini juga ada soal evaluasi anak-anak. Anak-anak, dari yang sudah kita pelajari hari ini, apa saja yang kalian dapatkan? Ya, betul, kalian tadi sudah belajar tentang ungkapan terima kasih, ungkapan tolong. Lagi kalian sudah belajar tentang membandingkan benda di sekitar kalian. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir pembelajaran bersama kelas 1 pada hari ini. Tuhan, kiranya apa yang sudah anak-anak kelas 1 pelajari dapat bermanfaat bagi mereka di masa yang akan datang.
Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak harus tetap semangat ya dalam belajar dan juga tetap harus selalu menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.